Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kasus pembunuhan Ketua MUI Labuan Batu, kami telah terhubung dengan Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan. Selamat sore Pak Kapolres. Sore, Mas. Baik, Pak Denny, saya ingin konfirmasi pelaku sudah ditangkap dan benarkah pelaku ini merupakan karyawan dari korban? Jadi tadi malam untuk pelaku sama A alias D sudah kita bisa amankan lebih kurang 2 jam setelah kejadian, kurang lebih pukul 19.30. Dan memang hubungan antara korban dengan tersangka tidak ada hubungan kerja, bahwa tersangka adalah karyawan lepas, jadi pekerja lepas, jadi siapapun bisa meminta yang bersangkutan untuk bekerja. Dan memang pernah beberapa kali tersangka bekerja mengambil buah sawit di kebun milik korban atas permintaan dari korban. Lalu benarkah pembunuhan ini dilatar belakangi sakit hati ditegur karena pernah mencuri sawit? Benar, jadi sekitar hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, sekitar pukul 17, bahwa korban menyampaikan memberikan nasihat kepada tersangka untuk tidak lagi melakukan pencurian di kebun sawit milik korban. Nah, karena hal tersebut, maka tersangka singgung dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada tersangka pada tanggal 27 Juli 2021. Dari keterangan pelaku ataupun saksi lainnya, seperti apa teguran yang disampaikan oleh korban sampai pelaku ini sakit hati dan nekat melakukan pembunuhan? Jadi sampai dengan hari ini sudah 12 saksi yang kita lakukan pemeriksaan di TKP, dan memang berdasarkan alat bukti tersebut kita mendapat informasi bahwa itu yang menjadi motif mengapa tersangka melakukan pembunuhan. Apakah ada dugaan motif lain, Pak, yang melatar belakangi aksi nekat pelaku? Sementara ini tidak ada, hanya sakit hati karena tidak diterima ditegur oleh korban. Bagaimana dengan kondisi kejiwaan dari pelaku sendiri, Pak? Pada saat dalam pemeriksaan, pelaku dalam keadaan sehat. Kemudian kita juga bisa melihat motif perencanaannya, di mana pelaku menyiapkan parang, kemudian sebelum melakukan kejadian tersebut, parang tersebut diasah menggunakan batu yang juga kita temukan di TKP sebagai alat bukti. Pembunuhan ini terencana artinya ya? Ya, jadi perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dari pelaku itu sendiri. Sudah berapa lama pelaku merencanakan pembunuhan ini? Jadi 1 hari sebelum kejadian, sekitar hari Senin. Setelah ditegur oleh korban. Untuk senjata yang digunakan dalam aksi pembunuhan ini, dari mana pelaku memperoleh senjata yang digunakan? Jadi ada 1 buah kelewang yang kita amankan yang menjadi alat yang digunakan oleh tersangka melukai korban. Dan memang alat tersebut atau parang tersebut diambil dari rumah korban. Saya ulangi, rumah tersangka, milik tersangka. Pada saat aksi pembunuhan terjadi, apakah ada saksi mata, Pak, yang menyaksikan peristiwa ini? Banyak, Mbak. Kebetulan memang kejadian tersebut pas berada di pemukiman, sehingga banyak warga yang menyaksikan. Namun memang karena pelaku membawa parang, sehingga masyarakat di sekitar takut untuk melakukan pertolongan. Namun ketika kejadian tersebut kemudian tersangka berlari, masyarakat sekitar melempari batu kepada tersangka. Dan kemudian dilakukan pengejaran kepada tersangka, dan alhamdulillah bisa ditemukan oleh petugas kita di lapangan. Artinya aksi nekat dilakukan di tempat terbuka dan tersangka sama sekali tidak berupaya untuk menutupi perbuatannya. Betul, Mbak. Jadi dilakukan di tempat terbuka dan tidak ada upaya untuk menutupinya. Demikian. Setelah melakukan aksinya, Pak, apakah tersangka sempat berupaya melarikan diri atau menyembunyikan diri sebelum berhasil diamankan? Jadi memang tersangka melarikan diri dan kita temukan kurang lebih berjarak 2 km dari lokasi pembunuhan.
tersangka bersembunyi di pohon sawit di seputaran di dekat TKP dan kita bisa temukan sama-sama petugas di lapangan dengan masyarakat. Seperti apa kondisi dan proses pada saat penangkapan tersangka ini, Pak? Apakah sempat ada upaya perlawanan atau kembali berupaya melarikan diri misalnya? Pada saat proses penangkapan terhadap tersangka tidak ada perlawanan dari tersangka dan memang kemudian langsung tersangka kita bawa ke Polres untuk dilakukan pendalaman. Namun dalam perjalanannya tersangka melakukan upaya untuk melarikan diri dan melukai petugas sehingga kita berikan tindakan tegas terukur kepada tersangka. Sempat berupaya melukai petugas, Pak. Bagaimana kondisi petugas saat ini? Maksudnya berupaya untuk melarikan diri sehingga kita berikan tindakan keras kepada yang bersangkutan. Baik, sudah berapa lama sebenarnya pelaku ini bekerja ataupun mengenal korban? Pelaku secara pribadi tidak begitu mengenal korban, tapi karena beberapa kali pernah dimintai untuk bekerja, kenal tapi tidak kenal secara pribadi. Artinya memang hanya sebatas hubungan pekerja dan juga sebagai atasan begitu ya, Pak? Iya, tapi bukan pekerja tetap. Baik, untuk ancaman hukuman kepada pelaku, Pak? Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka kita penyidik sudah akan menerapkan pasal 340 KUH pidana, subsidiar pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup. Baik, terima kasih AKBP Denny Kurniawan, Kapolres Labuan Batu atas informasinya. Selamat sore.